Nah, kemudian disusunlah suatu tabel berdasarkan tebal plat akan menimbulkan man-hour per tonnya. Dan juga tidak bisa linear, di sini akan menimbulkan suatu kurva ya, kurva bahwa untuk tebal 6 dari di bawah 6 sampai 6 itu adalah 250 jam per ton. Jadi man-hour-nya di situ. Kemudian 8, 2, 4, 5 dan semakin tebal semakin kecil man-hour-nya. Karena dia udah per ton kan. Kemudian ada correction for curvature-nya. Curvature-nya adalah ada increasing-nya atau bisa kita katakan koefisien pengali ya. Single, double ya, di dalam penyambungannya itu, nah itu ada tambahan man-hour yang mungkin menjadi ada yang kalau double lebih besar dia pengalinya 1,3 ya. Sedangkan yang single 1,2. Ada juga faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, penambahan faktor ya, faktor increase untuk yang lokasinya di luar kapal ya. Di luar kapal seperti bottom plate tadi yang lokasinya di luar sini, di areanya kill block ya, kill block atau dock block di sini itu kategori eksternal. Tapi kan juga bisa ada pengerjaan itu dari internal dan sebagainya. Itu ada beberapa pertimbangan atau rumusan timbulnya faktor increase. Seperti bulkhead itu kan konstruksi di dalam, ya kan? Sedangkan bottom cell, accessible area, kill plate, garboard plate, bill strake, deck plating itu kan semua konstruksi luar. Mulai dari deck kapal sampai side cell sampai bottom termasuk bill itu adalah lokasi yang bisa diakses dari luar, ya kan? Nah, sedangkan yang di dalam itu ada faktor-faktor yang perlu penambahan, bulkhead, longitudinal transverse, above double bottom area, below double bottom area, itu jelas yang di bawah lebih susah dan lebih berat kerjaannya, makanya faktor increase-nya paling besar, 1,35. Kalau dibandingkan above double bottom area. Untuk yang di dalam, pokoknya above double bottom area yaitu di atas tank top, longitudinal transverse, seperti longitudinal side ya, side longitudinal itu kan di atas double bottom area. Tapi ada di longitudinal itu di bilge area, nah itu berarti dia di bawah double bottom area. Di bawah double bottom area kan pengerjaannya agak susah. Apalagi di internal orang harus masuk ke dalam double bottom tank. Makanya
increase-nya sampai 1,35. Kemudian other adjustment factor. Seperti untuk pekerjaan yang untuk fairing ya, menetralkan, meluruskan kembali dan sebagainya. Remove, fair, and refit ya. Itu 80% of renewal price. Fair in place if practicable itu sampai 40% of renewal price. Nah, ini ada beberapa catatan for steelwork renewal. Ya. Jadi steel repair itu ada pekerjaan platnya atau steelnya yang diperbarui. Ini penjelasannya dari tadi tabel-tabel dan rumusan-rumusan yang kita bikin. Antara lain ada di sini formula yang dipakai, nah, dijelaskan di dalam note ini. The steel weight is calculated from the maximum dimension of each single plate and applying a specific gravity of 8. Nah, ini sudah jelas. Dia juga fair di dalam menentukan bahwa memang diambil specific gravity-nya of 8. Staging for access and crenegate is normally included within the price difference for repair location. This should be checked with the contractor. A minimum quantity of steel renewal per area is usually stated in a ship repairer tariff or condition and is dependent upon the size of the shipyard and the vessel below this minimum weight per area. The repairer will either charge anything up to double the standard tariff or will charge labor, time, and material. If a plate is being joined to an adjacent plate of different thickness, then an additional labor charge will be made for taper grinding of the thicker plate to suit. Ya, sekarang kita masuk ke pipe work. Steel work udah jelas, formulanya ya sama dengan ini, dengan new construction, namun pengambilan specific gravity sedikit ditambahkan karena ini hitungannya kan apa namanya itu sepotong-sepotong ya, tidak dalam bentuk yang luas sekali. Malahan ada apa namanya penggantian plat yang kecil sedikit itu diambil minimumnya. Umpamanya ada plat yang perlu diganti relatif sedikit karena ada di dekat frame umpamanya atau di dekat floor itu terdapat kerusakan, jadi diganti setempat. Penggantian setempat itu diambil standarisasi, ada shipyard yang mengatakan
walaupun yang diganti itu adalah 20 kali 20 atau 20 kali 10, minimum umpamanya 10 harus jaraknya dari suatu dari suatu penguat, tetapi tetap harga yang diambil adalah 30 kali 30 dalam senti. Itu harus dipahami di dalam repair. Yang kita ganti 20 kali 20, ada 20 kali 10 umpamanya itu, tapi harga yang dibayarkan adalah seolah-olah penggantian itu sebesar 30 kali 30 dikali tebalnya umpamanya 10 mm kali 8 lagi. Begitu juga bracket. Bracket kadang-kadang tidak diganti semuanya karena untuk menghemat welder, consumable, welding consumable dan sebagainya. Tujuan si owner karena jumlahnya sudah ratusan atau puluhan bracket yang mengalami kerusakan, tetapi secara fisik tidak semua permukaan atau semua lebar dari bracket itu diganti. Nah, tapi harus juga di dalam menghitungnya adalah dikalikan menjadi minimum lebarnya. Untuk bracket umpamanya diambil lebar yang harus dicas, dihitungkan masukkan ke dalam formula, mungkin 20 kali 20 dalam kalau di segitiga kan biasanya rumusannya itu kan alas kali tinggi ya. Alas kali tinggi kali setengah tinggi gitu kan. Ya kan? Atau alas, panjang alas kali setengah tinggi kan itu formula daripada segitiga. Ya, segitiga. Nah, itu minimum dia harus 20 alasnya, panjang alasnya, tingginya minimum 20. Itu langsung menjadikan angka yang harus dijadikan. Walaupun perhitungan dia satu persatu itu digantinya cuma 10 kali 10, tapi tetap dijadikan angka yang seolah 20 kali 20 dibagi 2 gitu kan. Kalau rumus formula daripada segitiga kan. Kemudian pipe work. Pipe work dikatakan di sini removal of existing pipe and disposal short, application of new pipe in workshop to pattern of existing complete with a new flange, delivery on board of new pipe and installation in place with supply of new soft jointing and standard material fastening, refitment of original clamp with new standard material fastening. Nah, termasuk di situ adalah pipe in straight length, no branches, ya pipa yang tidak punya cabang, gitu, and with two flanges, itu anunya itu standarnya. Jadi tidak dihitung dulu cabangnya, tapi dalam satu satuan panjang, kan? Dengan catatan dua flange. Jadi dari ujung sampai ke ujung itu adalah dua flange. Up to 40 mm nominal bore pipes, ya, diameter pipanya adalah sampai 50 mm nominalnya.
Berarti dari mungkin taruhlah dari 10 sampai 50 itu menjadikan satu angka ya. Can be scratched above 50 millimeter nominal bore phase can be supplied with slip and welded flanks. Jadi ada flanknya juga yang dilas ya, ada yang dibautkan ya. Pipe readily accessible on deck or in engine room above floor plate level. Di dalam penjelasan yang 2 poin ini, itu tidak termasuk access walk. Seperti tadi steel repair kan, untuk mencapai ketinggian tertentu kan kita perlu staging, itu ada biaya tambahan untuk stagingnya. Nah, di sini juga untuk akses untuk bisa melakukan pekerjaan itu, umpamanya harus membuka lantai kamar mesin, ada pengelasan lagi, atau untuk pengelasan dengan api supaya ikatan-ikatan daripada floor di area double bottom itu bisa dilepas umpamanya, atau dibuka baut-bautnya, kan ada tuh pekerjaan-pekerjaan untuk aksesnya bisa mencapai tempat pipa-pipa itu berada. Nah, itu tidak termasuk biaya yang di atas, ya kan? Itu adalah merupakan additional nantinya. Kemudian untuk removal for access, ya, this also include other pipe in way, any cleaning works juga kan, karena kita ingin memperbaiki pipa, pipa itu berada di dalam tangki, tangkinya perlu cleaning dan sebagainya. Nah, itu adalah pekerjaan tambahan yang tidak termasuk dalam pekerjaan pipa, pekerjaan repair pipa ya. Heating coil umpamanya, they are subject to special consideration, any necessary staging or access walk. Nah, di tabel 41, pipe work renewal in schedule 40 and schedule 80 seamless steel ya. Jadi kita harus tahu pipe ini ada yang punya sambungan di diameternya, di lingkarannya itu dia ada sambungan pengelasan, mungkin prosesnya dibikin dari plat yang dilengkungkan ya. Kemudian pertemuan dua ujung itu dilakukan pengelasan simnya itu ya. Tapi ada juga yang pipa, untuk pipa-pipa khusus, nanti kita lihat teori perpipaan, yang dimana antara lain pipa yang tanpa sambungan. Jadi pipa itu sudah dicetak, seperti kita tahu dalam proses material kan ada sistem rolling, terjadilah hasil akhirnya berupa plat atau strip dan sebagainya. Kemudian ada proses pembikinan yang dia keluar hasilnya pipe. Nah, pipe khusus seperti untuk boiler pipe, untuk steam pipe, untuk fuel oil pipe, itu biasanya seamless, tanpa ada sambungan. Nah, jadi dalam hal ini suatu pipa dengan dasar ini dia ngambil satuannya adalah British satuan ya, itu sampai setengah inch
1 inch, 1,5 inch, dan 2 inch itu untuk schedule 40 dan schedule 80. Mungkin tugas Anda untuk mengetahui apa sih maksud schedule 40. Itu ada korelasinya dengan diameter suatu pipa dan ketebalan suatu pipa. Ini mungkin lebih mengarah kepada ketebalan pipa 40. Karena di sini diameter sudah ada. Diameter 1 inch. Kalau 1 inch kan 2,5 cm lebih kurang ya. 2,5 cm. 2,5 cm lebih 2,54 cm kan. 1 inch. Inilah yang kita jadikan patokan. Schedule-nya 40, man hour-nya 2,5. Tapi kalau schedule-nya 80, dia lebih tebal biasanya. Dengan diameter yang sama, 1 inch, itu adalah man hour-nya 2,6 per meter length ya, per meter length. Jadi kalau pipa adalah per meter length, tetapi kalau steel plate itu per meter square. Itu yang perlu kita pahami di dalam menghitung man hour. Jadi pipa kalau sudah sekian meter panjangnya, nah ini bisa menjadikan dikalikan 2,6 kali sekian meter. Jadi. Kan kena per meternya aja juga 2,6.